jelaskan nggak sih poin-poin apa saja sih yang mengakibatkan anak mungkin akan menjadi trauma masa lalunya dia gitu? Iya, di sini itu seperti diawalinya tuh dari ekspektasi juga, trauma dari orang tua. Ekspektasi apa gimana? Orang Karena saya pribadi ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak saya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan pada diri, bagaimana sih kok merasa udah punya anak tapi belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak. mungkin pertanyaan-pertanyaan itu juga dirasakan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Taka, mari sharing di perpustakaan bersama saya Nani Nafisa dalam segmen Baca Yuk. Teman-teman semuanya, di sore kali ini kita sudah kedatangan saya bersama teman saya ya. Betul, karena ini kita sekantor ya, teman. Teh Desi perkenalkan sekaligus teman-teman semuanya, ini Teh Desi, beliau pustakawan juga di Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Sukabumi. Di segmen kali ini Baca Yuk, teman-teman jangan berharap kita akan mendatangkan narasumber atau penulis asli ya. Karena dalam segmen ini kita hanya mengobrol ya. Sharing tentang buku Ngobrol, sharing tentang buku, kemudian apa sih yang dirasakan setelah membaca buku tertentu gitu ya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, Teh Desi baca buku apa kali ini? Kali ini Iya. saya membaca buku Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak-anak. Wow, luar biasa, buku yang sangat luar biasa ya. Terutama bagi kita selaku orang tua. Ya, kita orang tua, namun aku belum bisa menjadi orang tua. Terkadang memang mungkin tidak semua ya, tapi kebanyakan orang pasti merasakan bagaimana sulitnya ketika mengurusi anak kecil. Kemudian suka ada lah ya kepikiran kita tuh sudah jadi orang tua yang baik apa belum untuk anak gitu ya. Apalagi masa-masa kecil, masa-masa pengasuhan itu masa yang tidak bisa terulang kan? Iya kan? Satu kali saja. Satu kali seumur hidup. Tidak bisa terulang. Apakah tepat pola asuh kita seperti itu ya? Dan di buku ini dijelaskan banyak sekali tentang bagaimana cara pengasuhan anak. Nah, kalau boleh saya tanya nih, zaman dahulu juga ada. Ya. Kalau boleh saya tanya, kenapa milih buku ini? Karena saya pribadi ingin menjadi orang tua yang baik untuk anak saya. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan pada diri, bagaimana sih kok merasa udah punya anak tapi belum bisa menjadi orang tua yang baik untuk anak. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu juga dirasakan oleh teman-teman pemustaka semua ya. Nah, kalau begitu kita coba bahas sedikit-sedikit ya, karena mungkin nanti selanjutnya teman-teman baca sendiri deh. Kalau dijelaskan semuanya kan tidak seru. Harus baca sendiri bukunya. Mungkin hanya poin-poin sedikit aja nanti kita bahas. Kalau begitu kita tanya juga nih kita Desi. Kalau secara gamblangnya ini buku ini membahas tentang apa? Di buku ini tentang satu ya tadi pengasuhan anak, pola pengasuhan anak yang baik itu di zaman sekarang yang sudah berbeda ya dari zaman-zaman sebelumnya itu bagaimana. Terus juga ada tentang baby blues, mengatasinya seperti apa. Terus ada tentang bagaimana mengatasi trauma pada orang tua yang terdahulu. Maksudnya kayak ketika orang tua itu mengalami trauma masa lalu yang sama orang tuanya nih, apa kita terapkan lagi ke anak atau bagaimana, itu ada di sini. Ada di sini. Terus juga ada tentang ilmu-ilmu mengatasi anak-anak zaman sekarang, ada di sini tanya. Kalau kita coba mulai dari pola asuh. Kalau di buku ini pola asuh yang diterapkan itu sebetulnya seperti apa sih? Ada tiga pola pengasuhan yang dijelaskan. Satu itu permisif. Pola asuh yang acuh ke anak ya. Jadi kayak bukan acuh nggak sayang, tapi karena sayang ke anak, saking sayangnya jadi apapun yang anak lakukan ya udah terserah gitu loh. Ikut gitu ya. Ikut anak mau gitu ya. Anak mau gini mau itu, ya sok aja sayang kayak karena saking sayangnya gitu. Bukan berarti cuek, bukan, tapi ya, seperti saya ya udah karena anak saya suka itu ya udah gitu. Sok aja anaknya mau gini, sok aja gini, diiyain aja mau anaknya seperti apa. Untuk pola asuh yang kedua di sini dijelaskan tentang otoriter. Ya, otoriter itu seperti kan namanya mungkin ya kalau otoriter ya. Kan bagaimana itu apa arti otoriter itu sendiri kan. Jadi kayak orang tua yang selalu menuntut apa yang kata orang tuanya gini, ya harus gini.
Iya. Kamu harus gini ya, gini. Pokoknya A, B, B gitu nggak ya. boleh seperti seolah-olah anak ngebangun, nggak boleh, harus nurut. Nah, otoriter banget kan, kayak zaman-zaman dulu ya itu otoriter. Nah, untuk yang ketiga, dijelaskan tentang pengasuhan demokratis. Demokratis itu di sini dijelaskan juga lebih tepat banget untuk pengasuhan anaknya zaman sekarang gitu. Karena di sini adanya diskusi. Jadi seperti apa mau anak didiskusikan dengan orang tua. Seperti misalkan anak ingin ini, baik gak nih? Dilihat dulu, kalau tidak baik jangan ya didiskusikan dengan baik dengan si anak. Gitu. Tapi ketika anak itu juga tidak akan marah kan? Ketika ini nggak boleh ya, ini nggak baik, dijelaskan lah. Jelaskan. Ya. Okay. Jadi kayak membebaskan anak untuk berpendapat, tetapi ada batasannya juga. Tetap ada batasan. Iya, tetap ada. Di beberapa literatur saya juga pernah membaca. Ya, kalau di sini kan 3 ya kalau anak itu. Saya malah membacanya ada 4 sebetulnya. Ada 4. Jadi kalau yang beberapa literatur yang saya baca, yang pertama cuek gitu ya, cuek, kemudian permisif yang kayak tadi, kemudian otoritatif dan otoriter gitu. Nah, kalau yang cuek itu kecenderungan orang tua yang memang cuek, kayaknya ini udah agak jarang ya kalau zaman sekarang ya, cuek banget sampai anaknya mandi apa enggak juga terserah gitu. Kalau itu yang cuek. Kalau yang permisif itu kayak tadi sebetulnya. Jadi sebetulnya dia sayang banget sama anaknya sampai anaknya maunya anak itu diikutin terus gitu ya. Anak nangis ikutin gitu. Kasihan kan anaknya gitu. Nah, yang paling bagus itu kalau tendensi kan demokratif ya. Kalau yang pernah saya baca itu namanya otoritatif. Kalau di beberapa literatur namanya otoritatif. Jadi dia tuh bukan nggak sayang sama anak, tetapi segala sesuatu bisa didiskusikan dengan anak gitu. Nah, kalau menurut tendensi pengalaman ya, pengalaman kita gitu ya, kebanyakan orang tua itu pola asuh yang mana teh? Kalau lihat aku ya, pengalaman kita, ada otoriter juga sih kalau untuk di daerah-daerah sana ya, kayak orang tua tuh mengharuskan anaknya seperti ini. Sampai cita-cita pun kadang kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi guru. Jadi kadang tidak mendengarkan pendapat anak. Nah, di sana kan terjadi pembangkangan diri pada anaknya. Tapi bukannya ini ya, yang kayak gitu tuh saking sayangnya gitu loh orang tua tuh. Mungkin karena ini dia ngerasa saya kan lebih tahu tentang kamu gitu. Cuman kan itu juga salah sebenarnya. Salah ya. Kadang apalagi sampai harus menuntut keinginan orang tua, tapi kan kadang anaknya tidak mampu atau tidak sanggup kan tidak baik juga. Tapi kan ini kadang ada yang sampai pernikahan pun harus menurut orang tua kan banyak banget hal. Kalau misalkan gini, anak misalkan memecahkan barang gitu ya. Kemudian orang tuanya bilang, oh iya deh nggak apa-apa sayang gitu. Akhirnya anaknya setiap kali melakukan kesalahan dia tidak ada takut itu ke orang tua. Berarti itu pola asuh yang kayak gimana? Yang kayak gitu. Permisif itu ya. Yang permisif. Jadi kayak karena saking sayangnya ke anak, jadi kayak anaknya melakukan kesalahan kecil ataupun berat, ya udah gak apa-apa sayang ya, seolah-olah kayak mengiyakan perbuatan anak. Ya teman-teman semua ini mungkin terdengar ya secara nggak apa-apa lah ya. Jadi kita podcast dalam keadaan hujan di luar. Nanti mungkin kita perlihatkan situasi di luar hujan seperti apa, nggak apa-apa lah ya. Kita lanjut aja. Oke, jadi tadi permisif, kemudian kalau misalkan menggabungkan seperti apa sih sebetulnya demokrasi itu? Sulit nggak ya kira-kira kalau kita menerapkan pola asuh demokrasi? Sebenarnya sih tidak terlalu sulit kalau kita sudah mempunyai komunikasi yang baik dengan anak. Kadang kan orang tua itu ada yang bisa komunikasi dengan anak, ada yang tidak bisa. Seperti contohnya saya tidak bisa berkomunikasi dengan anak, tetapi ketika karena baca di sini juga kan ada di sini jelaskan bagaimana cara untuk mendekati anak, seperti apa caranya untuk supaya kita bisa berkomunikasi baik dengan anak, supaya terjadi demokrasi itu, pengelolaan demokrasi, bagaimana caranya kita mendekati, kita harus dekat dulu dengan anak, kita bangun dulu komunikasi dengan anak, maka nanti ketika kita melakukan pola asuh ini itu gampang. Jadi kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan anak dengan segala hal kecil apapun kita diskusikan. Anak mau beli mainan pun misalkan yuk diobrolin dulu, ini bagus gak mainannya, cocok gak buat anak kita. Nah itu pasti kalau komunikasi sudah baik. Kalau ada di buku itu diceritakan gak bagaimana mengawali
komunikasi dengan anak yang misalkan kayak Teh Desi kan memang saya tahu agak Ya, jauh ya dengan anak gitu ya. LDR kan sama anak. Karena memang LDR juga gitu ya. Tapi jadi mengakibatkan akhirnya jauh dengan anak. Diceritakan nggak bagaimana caranya memulai untuk komunikasi lagi gitu dengan anak gitu? Kalau untuk diceritakan bagaimana caranya mungkin tidak sedetail ya, tapi hanya poin-poin bahwa ketika kita ingin melakukan pola asuh seperti ini, kita harus melakukan komunikasi yang baik dengan anak. Nah, gitu, pendekatan dengan anak. Ya intinya mungkin lebih ke apapun ditanyakan, misalkan kabar bagaimana hari ini, apakah bahagia hari ini, dari sedikit. Tapi kalau si anak saya kan nanti ditanya gitu, apa sih mama? Iya, memang jawabannya kayak gitu anak pasti seperti itu. Kadang kan gimana nih hari ini ngerjain apa? Itu kadang anak suka kayak gini. Nanya-nanya kayak gitu kan. Nanya-nanya. Padahal itu adalah awal dimana kita ada komunikasi dengan anak. Mau anak kita menjawab seadanya ya itu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mencoba. Ada satu tips yang mungkin yang dialami sama adik-adik saya. Kalau adik saya itu kan orangnya memang lebih cenderung dekat dengan anak-anak gitu ya. Kata dia itu, Teteh kalau misalkan pengen dekat sama anak, kita harus tahu apa yang dilakukan sama anak gitu. Iya. Jadi ketika anak seneng main game, jangan dulu dilarang. Coba cari tahu game apa itu. Masuk tuh obrolan ke situ, kata adik saya kayak gitu. Biasanya masuk dulu ke obrolan kayak gitu. Nanti lama-lama kan dia juga jadi terbuka gitu. Bagaimana main gamenya apa gitu. Nah, obrolin kalau perlu sekali-kali bareng main game juga bareng. Katanya lebih karena buat mendekati bondingnya kayak gitu. Kalau adik saya pengalaman paham. Gitu. Cuman kan ketika saya yang jauh kan, yang jauh seperti ini kadang untuk hal-hal yang seperti itu kan harus deket ya. Makanya paling nanya gimana kabarnya, bagaimana udah makan apa belum ya, itu aja sih yang lebih ke ada komunikasi aja. Terus ditanya kesukaan dia apa ya, itu main game. Dan yang susahnya itu gamenya saya tidak bisa. Itu yang jadi problem. Dengan jam kalau kita bilang deh ajarin dong apa sih mama jadi gitu kayak dianya yang ribet gitu, jadi kayak nggak mau ngasih taunya karena untuk informasi tadi si anaknya umur berapa? 11 tahun ya, sama berarti seumuran sama Kanza. Iya, sekarang udah mulai masa-masa dia gak mau ditanya, udah mulai masa-masa gak mau dipeluk, udah cuek-cuek gitu, cuek-cuek manja, tapi kalau dicuekin nggak mau sebenarnya. Dan kalau mau ngomong sama temannya gitu ya rame, tapi kalau sama kita kayak yang itu benar. Nah, itu sama teman-temannya mah ternyata bukan hanya Teh Desi yang mengalami LDR, saya aja yang setiap hari di rumah antar jemput sama anak juga di rumah, antar jemput kadang sama saya, itu juga mengalami miskomunikasi juga ada Teh Desi gitu ya. Makanya ternyata sama anak itu dari masa ke masa kita harus terus belajar pola komunikasi terus sama anak sih sebetulnya begitu ya. Kemudian tadi kan dibahas juga ya kalau nggak salah di bukunya itu bagaimana masa lalu kita, di buku kan tadi diceritakannya bagaimana masa lalu kita itu mempengaruhi pola asuh kita juga. Sangat mempengaruhi. Kadang kan ketika misalkan kita diasuh sama orang tua dengan pola otoriter. Nah, pasti di diri kita tuh ada terbentuk bahwa nanti juga kita ke anak kita akan seperti itu. Kita dulu disuruh ini dan parahnya mungkin kita menganggap itu benar. Iya. Karena itu sudah menjadi tertanam di otak kita, tertanam di diri kita bahwa wah, kita diasuh seperti ini sama orang tua, kita dididik seperti ini, otomatis nanti akan mengalir ke diri kita, mengalir ke anak kita. Itu sebenarnya tidak baik. Di sini juga dijelaskan. Apalagi ketika ada orang tua yang mengalami baby blues kan. Ya, kadang kan kalau yang mengalami baby blues otomatis dia akan merasa tidak mencintai. Nantinya tuh tidak akan mencintai anaknya. Parah itu ya kalau baby blues. Baby blues itu seperti itu. Jadi kayak dia merasa stres banget. Jadi saya juga pernah mengalami. Enggak tahu ya. Aduh, takutnya saya juga kalau mau cerita gitu ya. Mungkin setiap orang termasuk saya juga kayaknya juga mengalami baby blues gitu. Tapi efek sampingnya sampai sekarang itu buat saya gitu ya. Saya tidak mau lagi punya. Iya bisa jadi. Karena berbeda-beda sih. Setiap orang itu yang mengalami baby blues, bagaimana dia mengatasinya. Itu kalau kadang malah kalau ada yang ngomongin, saya pengen punya anak, saya malah nangis. Sampai sekarang gitu. Kadang saya suka meneteskan air mata aja kalau udah ngobrolin anak gitu, anak orang.
pengen lagi punya anak, nanti ayo dong punya anak, ada yang desak-desak punya Iya. anak lagi, kadang Itu saya sampai- suka nangis. Sampai nggak mau gitu ya. Ngerasain juga sih, pernah ngerasain gitu. Ya sebenarnya mungkin di sini juga dijelasin bagaimana caranya mengatasi ketika kita mengalami baby blues besar kecilnya kata tujuh itu pasti semua orang ada ya mengalami. Nah, di sini dijelaskan mengatasinya seperti apa, bagaimana cara relaksasi lah gitu. Ada di sini dijelaskan. Terus juga dari bagaimana tanggapan orang-orang juga ada di sini. Spill dong sedikit bagaimana caranya untuk Mengatasi baby blues di sini itu menjaga pola makan juga termasuk pola makan. tidur juga harus termasuk dijaga pola cukup tidur. Tapi kan memang pastilah yang namanya seorang ibu melahirkan pola tidur itu pasti udah nggak kejaga. Jadi, makan juga iya kan? sekenanya. Sementara anak kan nangis, rewel, lapar terus gitu kan. Itu pasti mengalami. Itu kan diawali dengan hal-hal kecil jadi stres numpuk, makanya berkumpul menjadi baby blues. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwa kita harus sering-sering relaksasi diri, olahraga ringan, terus juga jangan terlalu memikirkan Nggak ada waktu. Ya, olahraga ringan seperti jogging kayak gitu lah. Happy supaya gitu happy ya. aja pokoknya. Jadi intinya baby blues itu dikarenakan stres aja. Stres dan kadang tidak ada orang untuk berkomunikasi. Makanya dengan suami kalau sudah melahirkan nih ya, yang mau melahirkan, nanti suaminya diajak bicara. Apa yang dirasakan sama kita tuh ungkapkan gitu. Ketika Tapi capek. kalau misalkan sudah diungkapkan nih ke suami. Tapi akhirnya suaminya tidak dibahas di buku situ ya. Misalkan suaminya akhirnya tidak paham, karena pasti laki-laki tidak paham yang namanya baby tidak blues. dijelaskan sih Gitu ya. bagaimana cara supaya orang paham gitu. Tidak, cuman ya mungkin nanti ada yang pemirsa yang tahu ya, bisa di sahabat komen. pustaka yang Silakan. tahu bagaimana sih atau dari pengalaman terkait dengan baby blues, bagaimana cara mengatasinya. Mungkin ada yang udah langsung sadar. Aduh. Ini halilintarnya gede banget ya. Nah, kembali lagi teman-teman pustaka yang mungkin mengalami kita break dulu saja. Sahabat pustaka, mungkin sahabat pustaka yang pernah mengalami baby blues yang langsung sadar dan akhirnya saling memperbaiki waktu itu juga dan akhirnya bisa melewati baby blues. Sharing dong dengan kita ya bagaimana. Karena mungkin di sini juga tidak secara detail tidak dibahas ya di buku tidak ini. terlalu dibahas, tetapi ada poin-poin yang menurut buku ini ada iya betul. Nah, walaupun mungkin tidak kita nanti kita datangkan dokter untuk membahas baby blues kali ya. Bisa Ini itu bagus bisa sih ya. sekali untuk ilmu kita sharing-sharing kan tentang baby blues itu iya, bagus. betul. Tapi kalau sebelum kita undang dokter, nanti boleh komen dong. Kalau mau undang dokter, nanti kita akan mengundang dokter ya. Jadi jangan sampai kita mengundang dokter nggak ada pendengar. Iya dong. Harus ada yang mau dulu nih. Iya dong. Sama hanya dengan like dan subscribe-nya jangan lupa. Kembali lagi ke buku. Oke, Teh Desi. Nah, dari yang tadi sudah kita bahas nih, kira-kira poin apa lagi nih yang ada di buku dan tadi belum kita bahas kira-kira? Yang belum kita bahas. Salah satunya adalah yang gila hormat. Ada orang tua yang gila hormat yang kebablasan. Kayak kita baca nih ada poin satu kutipan dari pengarangnya yaitu boleh ke sana Teh Desi kameranya coba. Rasa hormat itu akan datang dari hati secara otomatis. Perlu dipaksa keluar karena apapun itu jika dipaksa hasilnya tidak akan baik. Layaknya sebuah roh yang dipaksa keluar dari jasadnya, sakit yang dirasa tidak ada habisnya. Jadi poin ini itu menjelaskan tentang orang tua yang selalu ingin dihormati sama anaknya. Jadi gila banget, gila hormat gitu. Jadi apa-apa harus hormat ke orang tua. Iya. Sedangkan Nggak boleh membantah. Nggak boleh. Termasuk juga ya mungkin. Jadi orang tuanya terlalu yang otoriter itu termasuk seperti apapun yang orang tua katakan harus dihormati. Karena di sini tuh dijelaskan itu tidak baik karena ada batasannya. Gila hormat itu seperti apa sih? Tapi kan kecenderungan orang tua pengen dong dihormati. Iya, tentu gitu ya. Walaupun katanya tadi kan hormat itu kan dari hati gitu kan. Nah, batasannya gila hormat itu seperti apa sih sebetulnya? Kalau misalkan gini, anak tiba-tiba datang gitu, gini,
budaya kita, Ya. budaya kita di Indonesia itu kan tentu budaya yang memang saling menghormati, terutama kepada orang tua kan. Ketika datang anak salam, kemudian suntangan, nah itu kan bukan gila hormat kan kalau begitu. Bukan. Bukan. Itu kan wajar ya. Heeh. Itu adalah udah wajar dan layak saja. Misalnya hormat kayak seperti biasanya juga anak pasti seperti itu. Semuanya anak pasti ketika datang salim. Tapi pola yang kayak gitu sekarang harus sudah diajarkan kayak gitu. Ya, itu harus. Cuman di sini tuh maksud gila hormat tuh mungkin karena seseorang yang ada yang apa-apa tuh harus tunduk, harus hormat sampai tidak ada istilahnya tuh anak kadang kan suka ada bukan berontak ya kalau untuk anak, tapi kadang ada sedikit tidak sesuai dengan orang tua. Nah, untuk ini kayaknya sepertinya tidak mau. Jadi anak tuh harus menghormati aja gitu. Harus Pendapatnya gitu ya. apapun harus dihormati. Kalau membangkang durhaka sedikit-sedikit durhaka, sedikit-sedikit durhaka gitu. Nggak ada istilah orang tua durhaka ke anak gitu. Yang ada anak durhaka ke orang tua gitu ya. Padahal mungkin saja apa yang disyaratkan oleh orang tua itu yang salah gitu. Benar sih. Iya. Jadi kadang di sini tuh dibilang atau mungkin batasannya tetap anak itu juga anak ya. Anak itu punya hati. Anak juga punya rasa pengen dihormati ya. Selain disayangi, tetap anak juga pengen dihormati. Yang menjadi keputusannya itu juga mungkin seperti itu ya. Itu. Jadi kadang kan ada orang tua yang anaknya ingin seperti ini, tapi udah nggak boleh. Udah gini aja, nurut aja sama orang tua. Nah, mungkin seperti itu di buku ini tuh dijelaskannya yang gila hormat tuh yang seperti itu. Jadi tidak menganggap suara anak tuh tidak didengar. Jadi udah kamu hormat aja. Makanya pola asuhnya juga tadi kan kecenderungan mungkin yang cocok di zaman sekarang itu pola asuh demokratis ya. Karena sekarang tuh bukan zamannya lagi otoriter ya, yang mungkin kita kan sudah agak jauh dari penjajahan dan sekarang apalagi informasi teknologi itu yang mengakibatkan bahwa anak itu sekarang sudah mulai kadang lebih pintar dari orang tua gitu. Makanya mungkin pola asuh sekarang itu harus lebih ke arah demokratis. Lebih diskusi lah kepada anak mana yang baik. Anak juga diberikan pilihan untuk memilih gitu diberikan pendapat, diberikan waktu bersuara dikasih waktu untuk bersuara, dikasih kamu juga boleh memilih, apalagi untuk kepentingan untuk kebaikan dirinya sendiri kan gitu. Jadi tapi orang tua juga kadang kan gini karena orang tua punya pengalaman mungkin lebih punya pengalaman, jadi akhirnya kita sebagai orang tua merasa bahwa kita itu pasti lebih baik dari mereka gitu loh. Ya, tapi kadang yang lebih baik sama mereka tuh belum tentu baik, belum cocok. Kadang kan ada yang bilang ini nih gini bagus nih, itu kan menurut orang tua. Belum mulai dari warna aja misalnya. Tuh. Kalau lebaran nih apalagi nih orang tuanya udah udah susah ada. Besok kita pakai baju samaan ya. Anaknya udah nggak mau karena anaknya udah gede gitu ya. Itu pun juga kan harus dibicarakan ya baiknya biar pas nanti hari H-nya lebaran semua pada bete. Yang ada bukan bahagia. Malahan memasang muka yang masal. Yang trauma tadi kan ada masa lalu kan itu yang mengakibatkan trauma. Di buku ini juga dijelaskan ya sih poin-poin apa saja sih yang mengakibatkan anak mungkin akan menjadi trauma masa lalunya dia gitu. Di sini itu seperti diawalinya tuh dari ekspektasi juga, trauma dari orang tua. Ekspektasi apa gimana? Ekspektasi. Kadang kan orang tua selalu berekspektasi misalkan anak saya ini wah cantik, anak saya ini pintar, anak saya seperti itu, tapi ternyata nanti realitanya tidak sesuai dengan ekspektasi yang tinggi itu. Nah, itu bisa membuat dirinya itu trauma akan ternyata tidak seperti yang aku harapkan, tidak sesuai. Jadi itu adalah nanti akan menimbulkan sesuatu yang jelek. Tidak mencintai anaknya misalkan karena kamu membandingkan dengan saya anak. jadi ingat pernah baca kayak gini, stop katanya mengatakan bahwa kamu cantik, kamu pintar, kamu hebat kepada anak gitu. Kasihlah katanya penghargaan apa yang sudah dia lakukan. Di sini juga baik seperti itu ya. Ada di sini juga lebih baik menghargai apa yang mereka sudah lakukan daripada kamu menjudge anak kamu itu dengan kata-kata yang kamu cantik, kamu pinter gitu, kayak gitu ya. Di sini tuh juga dijelaskan bahwa hargai proses anak. Apapun yang dilakukan anak hargai gitu. Bagaimana prosesnya, lalu yang dilalui sama anak itu diapresiasi gitu. Jangan hasilnya saja. Misalkan hasilnya anaknya tidak sesuai nih. Ya kamu
trauma, gini-gini, nggak boleh itu. Kita harus menghormati hasil dari proses anak. Iya. Itu karena itu trauma itu didapati ya karena itu kan. Ketika anak mendapatkan dari orang tuanya yang mempunyai ekspektasi tinggi tentang anak, terus tiba-tiba tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, anak mereka menjadikan dibanding-bandingkan, anak kan tidak suka. Selain mungkin trauma, apalagi selain ekspektasi tadi mungkin ada di buku itu ada tentang cacian, iya. Ketika anak tidak sesuai ekspektasi dia, pasti timbullah seperti ini. Kamu ya tidak sesuai dengan kehendak ibunya, misalkan dibandingkanlah dengan anak tetangga, membandingkan juga itu ya, termasuk cacian, membandingkan dengan menghina anak sendiri di depan orang, marah-marah. Iya, itu marahin anak di depan orang juga. Itu menjadikan trauma untuk anaknya. Nanti ketika anak sudah trauma kan bagaimana lagi? Pasti tidak. Kembali lagi pola asuh anak itu tidak akan diulang. Ya. Iya. Makanya bacalah buku ini biar kita tidak menyesal. Mumpung anak kita masih kecil ya, di umur 11 tahun itu masih masih bisa dekat dengan kita, terus diubah juga pola kita. Pola pengasuhan kita bisa diubah, bisa. Apalagi terutama ini karena ini cocok juga buku terutama nih yang sedang hamil mungkin ya sekarang persiapan mental. Persiapan mental. Komunikasikan antara suami istri itu harus berkomunikasi ya, bagaimana nanti mendidik anak itu harus sama mungkin ya. Biar nanti tidak terjadi baby blues. Iya, harus dibicarakan dulu. Bagaimana mau seperti apa, pola asuhnya mau seperti apa, itu harus dibicarakan. Mulai dari pas lagi hamil ataupun mungkin persiapan yang mau menikah ya. Persiapan apalagi kan sekarang mungkin yang susah sekarang kan sudah ada zamannya sekolah pranikah. Ya, ada. Nah, tapi kan tidak di setiap daerah ada sekolah pranikah itu. Nah, kalau yang belum ada, apa salahnya sih baca buku saja gitu ya, menambah wawasan ya, daripada tidak sama sekali kita menginput diri mengimprove diri agar kita lebih baik lagi. Apalagi kalau yang sudah mau menikahi berarti kan udah siap lahir batin nantinya punya anak gitu kan, mau nggak mau kan budaya kita memang seperti itu. Tapi satu itu jangan terlalu berekspektasi tinggi karena takutnya nanti menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti banyak, pokoknya di buku ini banyak sekali yang menjadi ke kita tuh, wah iya ya, oh ternyata seperti ini ya. Aku membacanya tuh seperti itu. Oh ternyata kita tidak boleh seperti ini. Oh ternyata harus gini. Pokoknya baca biar kita tidak bingung dan biar kita menyenangkan ketika mengasuh anak. Tidak ada rasa capek lelah. Betul. Membaca ini juga ada ya di pas poinnya baby blues juga ada. Bagaimana cara mengatasinya biar kita tidak terlalu terperosok gitu ya. Tidak terlalu stres menghadapi yang pengen nikah mungkin belum tahu rasanya baby blues. Yang udah punya anak pasti sudah tahu rasanya seperti apa baby blues gitu ya. Sebelum mengalami, bacalah ini. Sebelum mengalami, bacalah ini. Terima kasih sudah menonton podcast Mastaka kita hari ini. Mari sharing di perpustakaan. Jangan lupa like, subscribe-nya. Yang sedang memasak, jangan lupa nanti ya kalau ada waktu baca bukunya, datang ke perpustakaannya. Insya Allah kita buka ya sampai tanggal yang sudah ditentukan oleh pemerintah nanti. Kabarnya tanggal 25 Maret kita harus sudah WFH ya. Kalau ada kabar-kabar kayak gitu ya. Sepertinya iya. Kita promosikan ini bukunya, siapa pengarangnya? Ini Menjadi Orang Tua yang Mencintai dan Dicintai Anak. Penulisnya Eva Nur Hopipa. Jangan lupa dibaca. Selamat memasak ya, masak yang enak ya buat suaminya ya, buat anak-anaknya. Terima kasih semuanya. Saya Nani Nafisa dan Desi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa membaca, jadi anak baik.